Di tengah belantara Asia Selatan yang syarat dengan pergolakan sejarah dan politik, berdiri sebuah komunitas yang nyaris tak terdengar gaungnya, namun menyimpan kisah luar biasa tentang keteguhan, identitas, dan perjuangan suku Chakma. Mereka bukan sekadar kelompok etnis minoritas, mereka adalah simbol hidup dari kekuatan yang tumbuh di atas penderitaan, serta harapan yang menyala di dalam bayang-bayang pengabaian. Asal-usul suku Chakma dapat ditelusuri jauh ke masa silam, ketika mereka mendiami wilayah pegunungan Chittagong di tenggara Bangladesh. Berasal dari rumpun Tibet-Burma, mereka membentuk sebuah masyarakat yang kaya akan budaya, spiritualitas Buddha Theravada, serta struktur sosial yang menghormati alam dan leluhur. Namun, kehidupan damai itu tak berlangsung lama. Badai pertama datang pada pertengahan abad ke-20, ketika pembangunan bendungan Kaptai oleh pemerintah Pakistan, sebelum Bangladesh merdeka, memaksa puluhan ribu warga Chakma meninggalkan tanah leluhur mereka. Kampung-kampung ditenggelamkan, ladang-ladang musnah, dan sejarah mereka tenggelam di dasar danau buatan. Tanpa suara, tanpa perlindungan, mereka mengungsi ke India, menetap di Arunachal Pradesh, Tripura, dan Mizoram, namun ironisnya, kedamaian pun tak sepenuhnya menyambut mereka di tanah baru. Di India, status mereka seringkali menggantung di awang-awang, sebagai pengungsi, sebagai orang luar, dalam sistem yang belum selesai mendefinisikan keadilan bagi komunitas adat. Generasi demi generasi tumbuh dalam ketidakpastian, kehilangan hak atas tanah, pendidikan, dan bahkan identitas hukum. Namun justru disitulah letak keagungan kisah suku Chakma, mereka tidak menyerah. Mereka mulai menulis ulang takdir mereka sendiri. Anak-anak Chakma menempuh pendidikan tinggi, menjadi akademisi, pejuang HAM, jurnalis, bahkan pembuat film yang merekam penderitaan komunitas mereka agar dunia tahu mereka ada. Seni dan budaya Chakma tetap hidup, lewat nyanyian, tarian, dan tenunan khas yang menjadi bentuk perlawanan terhadap pelupaan massal. Mereka bukan tokoh utama di panggung sejarah besar, tapi mereka adalah bukti nyata bahwa kisah-kisah kecil yang bertahan di sela-sela kekuasaan justru memiliki kekuatan paling abadi. Suku Chakma adalah suara yang menolak dibungkam, akar yang menolak dicabut, dan api kecil yang menolak padam bahkan ketika diterpa badai paling ganas. Dan hari ini, ketika dunia mulai membuka mata pada isu-isu identitas, minoritas, dan hak adat, suara Chakma mulai menggema kembali, bukan dengan amarah, tapi dengan martabat. Mereka tidak meminta belas kasihan, tapi pengakuan. Tidak memohon perhatian, tapi keadilan. Suku Chakma mengajarkan kita satu hal penting, bahwa eksistensi adalah bentuk perlawanan paling murni, dan dalam dunia yang terus berubah, mereka berdiri sebagai bukti bahwa keteguhan adalah warisan yang tak ternilai. Di balik kisah pilu dan perjuangan panjangnya, suku Chakma ternyata menyimpan sejumlah fakta yang begitu unik, bahkan terkadang terasa nyeleneh dan di luar dugaan. Fakta-fakta ini bukan hanya membuat mereka menarik secara antropologis, tapi juga memperlihatkan betapa kompleks dan berwarnanya kehidupan sebuah suku yang hidup di batas sejarah dan perbatasan geopolitik. Meski mayoritas suku Chakma menganut agama Buddha Theravada, banyak orang, terutama di India dan Bangladesh, sering keliru mengira mereka Muslim atau Hindu karena nama-nama mereka yang terdengar India banget. Contohnya, nama seperti Rana, Dilip, atau Tapan lazim digunakan, padahal mereka adalah umat Buddha yang taat dan memiliki vihara-vihara kuno di tengah hutan. Di beberapa wilayah India seperti Arunachal Pradesh, suku Chakma sempat dijuluki sebagai invisible citizens, warga yang secara fisik ada, tapi secara hukum seperti tidak pernah lahir. Mereka hidup puluhan tahun tanpa akta kelahiran, tanpa identitas nasional, dan bahkan tanpa hak untuk membeli properti, meski sudah tinggal di sana selama beberapa generasi. Uniknya, meski tak diakui, mereka tetap membayar pajak dan ikut pemilu lokal, membingungkan tapi nyata. Perempuan Chakma mengenakan pakaian khas yang disebut Pinon Hadi, semacam kain tenun yang dibungkus di tubuh. Uniknya, beberapa jenis pinon dibuat reversible alias bisa dibolak-balik, dengan motif berbeda di tiap sisi. Jadi, kalau bosan dengan satu desain, tinggal balikkan saja, fashion hemat versi nenek moyang. Bahasa Chakma tidak hanya lisan, mereka punya aksara sendiri yang sangat mirip dengan tulisan Thai atau Khmer. Ini karena akar sejarah mereka memang berasal dari rumpun bahasa Indo-Tibet. Namun yang bikin unik, di zaman modern, aksara ini sempat nyaris punah karena tak diajarkan di sekolah formal. Sekarang, generasi muda mulai mempelajarinya lewat media sosial dan aplikasi.
Setiap tahun saat Tahun Baru Chakma, Biju Festival, mereka merayakan dengan ritual menyiram air, mirip festival Songkran di Thailand. Namun versi Chakma lebih spiritual, air disiram bukan untuk kesenangan saja, tapi sebagai simbol penyucian dan harapan baru. Dan ya, anak-anak tetap basah-basahan total. Saking nyelenehnya status geopolitik mereka, pernah terjadi kekacauan pemetaan di beberapa distrik perbatasan, di mana para pejabat lokal bingung, apakah kampung Chakma ini bagian dari distrik A atau B, karena kampung mereka sudah lebih dulu berdiri sebelum batas administratif dibuat. Ini semacam kampung yang lebih tua dari negaranya sendiri. Beberapa orang Chakma yang berhasil mengurus kewarganegaraan kadang mengalami nasib aneh, mereka punya dua paspor dari dua negara, secara tidak sengaja karena nama dan dokumen mereka diproses di dua sistem yang berbeda. Hasilnya, mereka harus mengembalikan salah satu paspor dengan alasan, "Maaf, saya nggak sengaja jadi warga dua negara." Suku Chakma adalah bukti bahwa realitas manusia sering jauh lebih aneh daripada fiksi. Mereka hidup dalam lapisan-lapisan identitas yang kompleks, lucu, menyedihkan, tapi juga menginspirasi. Di tengah kekacauan hukum dan politik, mereka tetap menari, tertawa, menyulam budaya, dan menyiramkan air kehidupan ke dunia yang sering lupa melihat ke pinggiran peta. Karena pada akhirnya, menjadi unik bukanlah beban, tapi warisan yang harus dirawat dengan bangga. Di jantung setiap peradaban, perempuan selalu menjadi tiang penyangga yang tak selalu terlihat, tapi mustahil diabaikan. Dalam masyarakat suku Chakma, peran wanita bukan hanya penting, mereka adalah denyut nadi budaya itu sendiri. Dari dapur kecil yang hangat dengan aroma fermentasi khas, hingga panggung politik akar rumput, wanita Chakma menulis sejarah mereka sendiri dengan benang tenun, doa senyap, dan keberanian yang tak pernah diminta sorotan. Pakaian tradisional Chakma, seperti pinon dan hadi, tidak dibuat di pabrik, melainkan di tangan perempuan. Mereka belajar menenun sejak usia muda, seringkali dari ibu atau nenek mereka, dalam ritual yang lebih sakral dari sekadar kerja tangan. Setiap helai kain menyimpan makna simbolik, warna yang mencerminkan musim, dan pola yang mengandung cerita turun-temurun. Di balik alat tenun kayu sederhana itu, wanita Chakma menyulam identitas bangsanya, benang demi benang. Meski secara sosial masyarakat Chakma cenderung patriarkis, realitas di lapangan sering berbeda. Saat para pria merantau, bekerja di ladang, atau bahkan pergi meninggalkan kampung untuk menghindari konflik, wanitalah yang bertahan. Mereka merawat anak-anak, menjaga ladang, mengelola keuangan, bahkan menjadi perantara diplomasi dalam sengketa antar keluarga atau desa. Diam-diam, mereka jadi pemimpin informal yang dihormati. Generasi baru perempuan Chakma mulai melangkah lebih jauh, mereka masuk universitas, menjadi guru, aktivis, bahkan pejabat lokal. Tapi jalan mereka tak pernah mudah. Di banyak tempat, menjadi perempuan Chakma yang berani bicara di ruang publik masih dianggap tak biasa, bahkan nyeleneh. Tapi mereka tetap melaju, karena mereka tahu, pendidikan adalah alat paling damai untuk melawan penghapusan budaya. Wanita Chakma hidup dalam lapisan penindasan yang berlipat. Mereka adalah perempuan, minoritas etnis, minoritas agama, dan seringkali juga kelas ekonomi bawah. Tapi justru dari titik nadir itu mereka membangun ketahanan yang luar biasa. Kisah mereka bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang perjuangan sunyi di antara celah sistem yang sering tak memihak. Dalam setiap upacara adat Chakma, mulai dari kelahiran hingga kematian, wanitalah yang memastikan segalanya berjalan sesuai tradisi. Mereka menyiapkan sajian ritual, menghafal doa-doa Buddha yang diturunkan secara lisan, dan menjaga agar tidak ada yang lupa arah kiblat spiritual. Mereka seperti penjaga api kecil yang tak pernah padam, meski diterpa zaman yang berubah. Wanita Chakma bukanlah tokoh utama di buku sejarah besar, tapi merekalah penulis cerita kehidupan sebenarnya. Mereka tak menuntut untuk diangkat ke singgasana, cukup diberi ruang untuk berdiri tegak dengan martabatnya. Dalam keheningan, mereka menenun. Dalam bayang-bayang, mereka membimbing. Dan di dalam setiap generasi baru, mereka menanam benih keberanian, agar dunia tahu bahwa dari tangan seorang perempuan minoritas, sebuah bangsa bisa bertahan. Hidup sebagai suku minoritas di persimpangan negara, agama, dan sejarah bukan perkara mudah. Bagi suku Chakma, kehidupan sehari-hari bukan sekadar rutinitas, itu adalah seni bertahan hidup, seni menjaga tradisi dalam sunyi, dan seni menemukan harapan di tempat yang nyaris tak tersentuh modernitas dan keadilan sosial. Mayoritas suku Chakma tinggal di wilayah pegunungan dan lembah,
seperti di distrik Rangamati, Khagrachari, dan Bandarban di Bangladesh, serta sebagian di negara bagian India seperti Arunachal Pradesh dan Mizoram. Mereka membangun rumah panggung dari bambu dan kayu, ringan tapi kuat, menyatu dengan alam. Mata pencaharian utama adalah berladang secara tradisional, terutama sistem jum atau ladang berpindah, yang mengandalkan rotasi alam dan kerja kolektif. Mereka menanam padi, jagung, cabai, dan berbagai sayuran lokal, bukan untuk pasar besar, tapi untuk kebutuhan komunitas sendiri. Disinilah nilai gotong royong dan solidaritas antar warga terasa nyata, jika satu keluarga kesulitan panen, yang lain akan berbagi. Di banyak tempat, terutama di India, suku Chakma hidup dalam ketidakpastian hukum. Mereka tidak selalu memiliki akses ke pendidikan formal, layanan kesehatan, atau infrastruktur dasar seperti air bersih dan listrik. Tapi di tengah keterbatasan itu, mereka menciptakan sistem sendiri, membangun sekolah swadaya, pos kesehatan komunitas, hingga program belajar aksara Chakma yang diajarkan oleh relawan. Mereka tidak menunggu negara untuk datang, mereka bergerak dengan cara mereka sendiri. Di era media sosial, arus globalisasi menerobos sampai ke hutan-hutan paling dalam. Tapi suku Chakma punya cara cerdas menyaring pengaruh luar, mereka tidak menolak modernitas, tapi menyesuaikannya dengan kearifan lokal. Misalnya, banyak anak muda Chakma menggunakan YouTube untuk mengajarkan bahasa Chakma, membuat vlog tentang hidup di kampung, bahkan mengunggah musik tradisional versi remix. Di sisi lain, mereka tetap memegang teguh ajaran Buddha, mengadakan puja bersama di vihara, memberi penghormatan pada biksu, dan menjalani hari besar seperti Buddha Purnima dengan hikmat. Hidup dalam keterbatasan membuat suku Chakma menjadi pakar survival alami. Mereka tahu tanaman apa yang bisa dimakan saat paceklik, tahu cara menyaring air dari akar pohon, tahu bagaimana membaca cuaca dari arah angin dan suara hutan. Pengetahuan ini diturunkan secara lisan, diajarkan dari orang tua ke anak, sebuah ensiklopedia hidup yang tak tertulis, tapi tersimpan dalam ingatan kolektif. Meski hidup mereka jauh dari kemewahan, bukan berarti tanpa kebahagiaan. Musik dan tarian adalah bagian penting dari hidup sehari-hari. Di malam hari, di bawah cahaya lampu minyak atau lilin, anak-anak berkumpul mendengarkan cerita rakyat dari kakek nenek mereka. Di balik wajah-wajah yang lelah oleh kerja keras, ada tawa lepas, nyanyian lembut, dan semangat hidup yang tak pernah padam. Kehidupan suku Chakma adalah pelajaran nyata tentang bagaimana manusia bisa bertahan dengan martabat, bahkan ketika hidup di pinggiran sistem yang tak adil. Mereka tidak punya banyak, tapi punya cukup. Mereka tidak dihujani bantuan, tapi menciptakan solusi sendiri. Dalam dunia yang semakin individualistis, komunitas Chakma adalah pengingat bahwa kebersamaan adalah fondasi kehidupan yang paling kuat. Mereka adalah penjaga budaya, peramu harapan, dan saksi diam dari dunia yang terus berubah, tapi tak pernah bisa menggantikan nilai-nilai yang mereka bawa sejak lahir. Bagi suku Chakma, hidup bukan sekadar perjalanan dari hari ke hari, hidup adalah rangkaian upacara, ritual, dan warisan budaya yang terus dijaga dengan hormat. Meski terpencil dari pusat kekuasaan, dan meski sering dianggap kecil dalam percakapan nasional, budaya mereka adalah pilar yang membuat mereka tetap berdiri tegak. Di dalam nyanyian nenek-nenek mereka, dalam anyaman kain yang dikerjakan dengan sabar, dan dalam upacara kecil di balik hutan yang sunyi, hidup tradisi suku Chakma tenang, kuat, dan tak tergantikan. Biju adalah perayaan paling penting dalam budaya Chakma, semacam tahun baru yang dirayakan setiap bulan April. Namun, ini bukan sekadar pesta, Biju adalah penghormatan kepada air, alam, dan leluhur. Orang-orang membersihkan rumah, membuat masakan khas seperti pazonton, sup sayuran berisi 21 jenis sayuran, dan melakukan ritual menyiram air sebagai lambang penyucian jiwa. Anak-anak menari dan menyanyi, para wanita mengenakan pakaian terbaik mereka, dan kampung terasa hidup. Di saat dunia sibuk mengejar waktu, suku Chakma memilih untuk berhenti sejenak dan bersyukur. Perkawinan dalam budaya Chakma adalah proses yang kaya makna. Dimulai dengan Nabin Bayan, prosesi lamaran tradisional yang dilakukan oleh keluarga mempelai pria. Setelah itu ada Gojong, semacam upacara prapernikahan yang penuh dengan tarian, lagu tradisional, dan sajian makanan khas. Yang unik, dalam beberapa komunitas, wanita Chakma punya peran kuat dalam memilih jodoh mereka. Bahkan, jika pasangan sudah tidak cocok, dalam beberapa kasus tradisional, perempuan dapat kembali ke rumah orang tuanya dan tak mendapat stigma sosial seberat masyarakat patriarkal lainnya.
Dalam tradisi Chakma yang berakar pada ajaran Buddha Theravada, kematian bukanlah akhir, melainkan perjalanan menuju kelahiran kembali. Ritual kematian dilakukan dengan doa-doa oleh para biksu, pembacaan kitab suci, dan pemberian makanan sebagai simbol melepas keterikatan duniawi. Keluarga biasanya menggelar dana, yaitu pemberian amal untuk biksu dan masyarakat sebagai perbuatan baik demi karma mendiang. Ini bukan prosesi penuh tangis, melainkan penghormatan tenang dan damai. Bahasa Chakma adalah bagian penting dari budaya mereka. Uniknya, mereka memiliki aksara sendiri yang disebut Ojapat, yang bentuknya menyerupai aksara Thailand dan Burma. Bahasa ini sempat nyaris hilang karena tidak diajarkan di sekolah-sekolah formal, namun sekarang gerakan pelestarian bahasa mulai tumbuh, didorong oleh anak muda Chakma yang sadar pentingnya identitas linguistik. Mereka menulis puisi, lagu, bahkan membuat konten digital dengan bahasa Chakma. Ini bukan sekadar nostalgia, tapi perlawanan kultural terhadap pelupaan. Musik tradisional Chakma biasanya mengiringi upacara, panen, atau bahkan saat bekerja. Instrumen seperti kom, madal, dan basi seruling sering digunakan. Lagu-lagu mereka bicara tentang cinta, tanah, hujan, dan kerinduan, sederhana, tapi menggetarkan jiwa. Tarian pun menjadi bagian dari kehidupan. Wanita dan pria Chakma menari dalam lingkaran, gerakannya halus tapi penuh makna. Dalam setiap langkah dan irama, mereka mengingat siapa diri mereka sebenarnya. Budaya Chakma tidak tercetak di buku pelajaran atau museum besar. Ia hidup di dapur bambu, di padang ladang, di lirik lagu yang dilantunkan ibu kepada anaknya. Ia bertahan bukan karena dilindungi negara, tapi karena dicintai oleh rakyatnya sendiri. Dan selama itu terjadi, selama mereka terus menari saat panen, menyiram air saat biju, dan menenun dengan tangan sendiri, maka dunia tak akan pernah benar-benar bisa menghapus mereka dari peta sejarah. Setiap budaya besar menyimpan cerita-cerita tua yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membentuk cara pandang suatu masyarakat terhadap dunia. Bagi suku Chakma, mitos dan legenda bukan sekadar dongeng pengantar tidur, ia adalah cermin jiwa kolektif, warisan para leluhur yang diturunkan lewat lisan, dari satu generasi ke generasi berikutnya, dibisikkan di tepi sungai, di dapur bambu, atau di bawah cahaya remang lentera. Di dunia Chakma, hutan bukan hanya pohon dan tanah, tapi rumah bagi roh dan arwah leluhur. Gunung bukan sekadar batu menjulang, tapi tempat suci tempat dewa dan makhluk gaib bersemayam. Dan manusia, hanya satu bagian kecil dari semesta yang luas dan penuh misteri. Salah satu legenda paling terkenal dalam budaya Chakma adalah tentang Ratu Priti, seorang wanita bangsawan yang konon memiliki kekuatan batin luar biasa. Ia jatuh cinta kepada seorang pemuda dari kasta biasa, dan cinta mereka ditentang oleh keluarga kerajaan. Dalam kesedihan yang mendalam, Priti menangis di tepi bukit, dan air matanya membelah tanah, menciptakan aliran sungai yang kini dikenal sebagai bagian dari Sungai Karnapuli. Konon, jika kau berdiam cukup lama di tepian sungai saat senja, kau bisa mendengar nyanyiannya terbawa angin. Legenda ini dipercaya sebagai simbol cinta yang tak bisa dibatasi oleh kasta atau status. Dalam kepercayaan kuno Chakma, ada seekor burung mitologis bernama Zolak yang konon hanya muncul pada malam bulan penuh saat seseorang akan meninggal. Burung ini tak terlihat, hanya bisa didengar suaranya, dalam bentuk desiran yang menggigilkan bulu kuduk. Masyarakat percaya, jika Zolak mengitari rumah seseorang, itu adalah pertanda roh dari alam lain datang menjemput. Tapi jika keluarga melakukan doa dan ritual tertentu, arwah tersebut bisa ditenangkan dan diberikan jalan yang damai menuju kelahiran kembali. Gunung-gunung dalam wilayah tradisional Chakma dipercaya dijaga oleh roh-roh atau dewa tua. Salah satu yang paling terkenal adalah Boroburi, roh perempuan tua berjubah putih yang menghuni puncak gunung. Ia digambarkan bukan sebagai makhluk jahat, tapi penjaga alam yang adil dan pemarah hanya pada manusia yang merusak hutan. Jika seseorang menebang pohon tanpa izin atau mencemari sungai, Boroburi bisa menampakkan diri dalam mimpi, atau menyebabkan kegagalan panen dan penyakit. Untuk menenangkannya, warga akan mengadakan upacara kecil, menaruh nasi, bunga, dan buah di bawah pohon besar sebagai bentuk permohonan maaf. Menurut cerita rakyat tua, manusia Chakma berasal dari sepasang manusia pertama yang muncul dari bunga teratai yang tumbuh di danau surgawi. Mereka disebut Chakma Toi Chai, yang berarti manusia terang yang turun dari langit. Mereka tidak lahir dari rahim, tapi dari cahaya dan kesadaran. Konon,
Karena asal-usul ilahi inilah orang Chakma punya hubungan khusus dengan alam dan spiritualitas. Mereka percaya bahwa setiap pohon, batu, dan sungai punya jiwa yang harus dihormati. Tak semua legenda bersifat agung, ada juga yang seram. Salah satu cerita populer adalah tentang Milu-Milu, roh penggoda yang sering menampakkan diri sebagai wanita cantik di malam hari. Ia berjalan di jalan hutan, memanggil pria dengan suara manja. Jika pria itu mengikuti, maka ia akan tersesat semalaman, berputar-putar di tempat yang sama sampai pagi. Cerita ini bukan hanya buat menakut-nakuti, tapi dipercaya sebagai cara leluhur menjaga anak-anak muda agar tidak keluar malam sembarangan. Legenda ini adalah perpaduan antara nasihat, misteri, dan kepercayaan lokal. Dalam budaya Chakma, mitos dan legenda bukan dongeng mati, ia masih hidup, menyelinap dalam bisik angin malam, dalam adat pernikahan, dalam larangan yang diwariskan tanpa tulisan. Mereka menjadi penuntun moral, pengikat komunitas, dan pelipur lara di saat hidup terlalu berat. Dan mungkin, inilah kekuatan sesungguhnya dari cerita rakyat, ia membuat kita merasa tidak sendirian, membuat kita percaya bahwa di balik kerasnya dunia, selalu ada keajaiban yang diam-diam menjaga. Di dunia yang semakin riuh oleh hiruk-pikuk modernitas, spiritualitas menjadi sesuatu yang langka, bahkan dianggap mewah. Namun di balik kabut pagi pegunungan, di antara suara serangga dan desir angin yang menggoyang bambu-bambu tinggi, suku Chakma masih menjaga sebuah jalan hidup yang sunyi tapi terang, spiritualitas yang tidak hanya menyentuh pikiran, tapi meresap ke dalam tulang dan tanah. Bagi suku Chakma, spiritualitas bukan ritual megah. Ia bukan pameran keimanan. Ia adalah laku hidup sehari-hari, cara bicara yang lembut, cara makan dengan kesadaran, cara menundukkan kepala kepada alam dan semua makhluk hidup. Mereka tidak menjadikan kepercayaan sebagai kewajiban, tapi sebagai irama napas. Suku Chakma menganut ajaran Buddha aliran Theravada, yang merupakan salah satu cabang paling tua dan sederhana dari Buddhisme. Di desa-desa Chakma, vihara berdiri tak mencolok, dibuat dari kayu, beralas tanah, kadang tanpa listrik. Tapi di dalamnya, keheningan adalah doa paling suci. Para biksu Chakma, dikenal sebagai beku, dihormati bukan karena kuasa, melainkan karena kesederhanaan dan kebijaksanaan. Anak-anak Chakma diajarkan sejak kecil tentang Dhamma, hukum alam yang mengajarkan bahwa hidup ini penuh dukkha penderitaan, dan bahwa pembebasan hanya datang lewat pemahaman, bukan kekuasaan. Meditasi dalam tradisi Chakma tidak selalu dilakukan di ruangan tertutup. Banyak biksu dan warga memilih bermeditasi di alam terbuka, di bawah pohon, di tepi sungai, atau bahkan di dalam hutan lebat. Mereka percaya, alam adalah guru sejati, tempat manusia bisa mendengar suara batinnya sendiri tanpa gangguan dunia luar. Ada praktik yang disebut vipassana, meditasi pandangan terang, di mana seseorang duduk diam berjam-jam, mengamati napas, pikiran, dan sensasi tubuh, membiarkannya datang dan pergi seperti awan. Dari keheningan itulah muncul pemahaman tentang hidup, mati, dan makna. Kepercayaan akan hukum karma dan siklus reinkarnasi adalah pusat dari spiritualitas Chakma. Mereka percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan, sekecil apapun, akan berbuah, entah dalam kehidupan ini atau kehidupan berikutnya. Maka dari itu, membantu sesama, memberi sedekah kepada biksu, atau merawat orang tua bukan sekadar moralitas sosial, itu adalah cara menyucikan jiwa. Mereka juga percaya bahwa roh orang yang telah meninggal akan lahir kembali, dan tugas keluarga yang ditinggalkan adalah membantu perjalanan arwah itu dengan doa dan amal, agar ia terlahir di kehidupan yang lebih baik. Spiritualitas bagi suku Chakma tidak hanya terjadi di vihara. Ia hadir dalam setiap tindakan kecil, menyapu lantai, menyiapkan makanan dengan hati, menyapa tetangga dengan senyum. Mereka percaya bahwa hidup yang benar adalah hidup yang dijalani dengan sati kesadaran penuh. Setiap pagi, banyak warga Chakma memulai hari dengan membaca parita, doa-doa suci Pali, atau sekadar duduk diam beberapa menit untuk menyucikan niat. Bagi mereka, spiritualitas bukan hal istimewa. Ia adalah bagian dari napas. Bukan milik pendeta, tapi milik semua yang mau hidup dengan hati yang tenang. Satu hal yang sangat membedakan spiritualitas Chakma adalah cara mereka memaknai alam sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Gunung, sungai, pohon besar, semua dianggap memiliki roh. Mereka tidak menyembahnya dalam arti literal, tapi menghormatinya sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang tak terputus. Mereka tahu kapan boleh menebang pohon, kapan harus memberi waktu tanah untuk pulih. Sebelum memanen hasil hutan,
mereka sering melakukan ritual kecil, menyentuh tanah, menunduk, dan mengucap syukur. Di dunia yang haus akan kecepatan dan kesuksesan, suku Chakma mengajarkan bahwa makna sejati hidup bukan pada apa yang kita miliki, tapi pada bagaimana kita hadir dalam setiap momen. Spiritualitas mereka adalah ajakan diam kepada dunia, untuk berhenti sejenak, mendengarkan, dan merasakan bahwa kita semua adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Suku Chakma tidak hidup untuk menjadi terkenal, tapi cara mereka menjalani hidup bisa menjadi pelita bagi dunia yang sedang kehilangan arah. Seperti banyak suku asli lainnya, sejarah suku Chakma bukanlah catatan yang mudah ditemukan dalam buku-buku sejarah besar. Sebagian besar kisah mereka tersembunyi dalam kabut waktu, terkubur di balik lapisan-lapisan peristiwa besar dunia yang lebih dikenal. Namun, dalam diam, suku Chakma menyimpan sebuah sejarah panjang yang membentuk mereka menjadi seperti sekarang, sejarah tentang asal-usul, perjuangan, dan kelangsungan hidup yang tak kenal lelah. Mitos tentang asal-usul suku Chakma berbicara tentang kedatangan mereka dari wilayah yang jauh. Menurut beberapa cerita lisan, suku Chakma berasal dari Kepulauan Andaman atau bahkan dari wilayah India Timur Laut, lebih tepatnya dari sekitar negara bagian Arunachal Pradesh. Mereka diyakini sebagai bagian dari bangsa Tibeto-Burma, dan bahasa mereka, bahasa Chakma, adalah turunan dari bahasa Burmese dan Mon Khmer, yang menunjukkan hubungan kuat dengan budaya dan bahasa di kawasan tersebut. Namun, sejarah yang lebih konkret mengungkapkan bahwa suku Chakma telah tinggal di wilayah pegunungan Chittagong Hill Tracts, yang kini berada di bagian selatan Bangladesh, selama lebih dari 1000 tahun. Peninggalan arkeologis dan catatan sejarah mencatat kedatangan mereka di wilayah ini sebagai kelompok yang memulai perjalanan panjang dari India bagian timur dan Tibet. Di masa lalu, suku Chakma dikenal memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir. Mereka membentuk kerajaan mereka sendiri di wilayah pegunungan, dengan Raja Chakma sebagai pemimpin tertinggi. Raja Chakma, yang dikenal sebagai Maharaja Chakma, memerintah dengan menggunakan kebijaksanaan adat dan spiritualitas sebagai pedoman. Kerajaan Chakma merupakan satu entitas yang sangat independen, meskipun seringkali terpengaruh oleh kekuatan luar, baik dari kerajaan-kerajaan di India maupun dari kekaisaran asing. Kehidupan politik Chakma pada masa itu penuh dengan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga, meskipun kadang-kadang juga dibayangi oleh konflik internal dan ancaman dari kerajaan besar yang berusaha memperluas wilayah kekuasaannya. Selama masa penjajahan Inggris di India pada abad ke-19, suku Chakma mengalami perubahan signifikan. Di bawah kekuasaan Inggris, wilayah pegunungan ini termasuk dalam administrasi Chittagong Hill Tracts, yang semula bebas, namun semakin dipengaruhi oleh kebijakan kolonial yang mengubah struktur sosial dan ekonomi mereka. Saat Inggris mulai memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan memaksa banyak suku untuk menyesuaikan diri dengan struktur yang ada, suku Chakma berjuang mempertahankan tanah dan budaya mereka. Mereka dikenal sebagai salah satu kelompok yang menolak asimilasi dengan kekuasaan kolonial, dan tetap mempertahankan adat istiadat dan cara hidup mereka. Setelah kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971, suku Chakma menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan tanah dan hak mereka. Kehidupan mereka terancam oleh konflik dengan negara yang baru terbentuk, di mana pemukiman mereka terpinggirkan, dan banyak yang dipaksa untuk pindah atau berhadapan dengan kebijakan yang mengancam eksistensi mereka sebagai komunitas yang berdaulat. Terjadinya Perang Pembebasan Bangladesh pada tahun 1971 memberikan dampak yang sangat besar bagi suku Chakma. Di tengah konflik tersebut, banyak suku Chakma yang terjebak dalam kekerasan dan eksodus besar-besaran. Tak sedikit dari mereka yang kehilangan tanah, rumah, dan hak-hak dasar mereka. Namun, meski berbagai tantangan muncul, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, identitas suku Chakma tetap kokoh. Mereka memperjuangkan hak-hak mereka dalam berbagai bidang, termasuk hak atas tanah, hak untuk berbicara dalam bahasa mereka, dan hak untuk menjaga kebudayaan mereka. Banyak pemuda Chakma kini berdiri di garis depan gerakan untuk memperoleh pengakuan atas hak-hak budaya dan politik mereka. Saat ini, suku Chakma menghadapi dua tantangan utama, menjaga warisan budaya mereka di tengah modernisasi yang cepat, dan memperjuangkan hak-hak dasar mereka di bawah sistem negara yang seringkali mengabaikan suara minoritas. Secara khusus di Bangladesh, suku Chakma menjadi bagian dari komunitas pemberontak Chittagong Hill Tracts yang berjuang untuk mendapatkan lebih banyak otonomi.
Berbagai gerakan politik dan sosial juga mulai muncul, menuntut perhatian dunia atas penderitaan mereka yang seringkali terlupakan dalam kancah politik nasional. Sejarah suku Chakma adalah sejarah yang penuh dengan perjuangan, keberanian, dan kelangsungan hidup. Dari zaman kuno hingga masa modern, mereka tetap mempertahankan identitas yang tak tergerus oleh waktu. Sebagai suku yang telah menyaksikan banyak perubahan, dari era kerajaan hingga era kolonial, hingga masa kemerdekaan dan modernitas, suku Chakma tetap teguh mempertahankan apa yang telah diwariskan oleh leluhur mereka, tanah, budaya, dan semangat kebersamaan. Meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan besar, mereka tetap menjunjung tinggi warisan sejarah yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari siapa mereka. Suku Chakma adalah saksi sejarah yang teguh, pelestari identitas yang tak lekang oleh waktu.